main terus nggak pernah serius. Jangan salah. Ini ada sebuah permainan yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan dan memahami bahkan mensimulasikan 6 peran bakti IMP menggunakan permainan ini. Oh iya, IMP itu institusi masyarakat pedesaan yang punya 6 peran bakti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 peran bakti IMP-nya. Dan kita akan simulasikan atau kita akan coba praktekkan menggunakan permainan yang ini. Terkait dengan pembinaan IMP itu jangan konsep kemudian teori, jangan, tetapi seperti yang kita lakukan kemarin saat pembinaan IMP untuk teman-teman IMP Cilacap Selatan itu lebih tepat sasaran, lebih tepat pada tujuan karena kita banyak bermain dan diantaranya adalah ketika kita memainkan kereta buta, tetapi bukan hanya kereta buta semata, tetapi kereta buta plus. Jadi kemarin kita memainkan sebuah kereta buta plus itu di mana kita dalam rangka mengimplementasikan bagaimana menerapkan 6 peran bakti IMP itu pada kader IMP. Jadi seperti permainannya itu kan 10 orang atau banyak orang itu ditutup matanya semua kecuali ketua kelompoknya, dimana ketua kelompok itu ada di paling belakang, kemudian dan hanya ketua yang tidak ditutup matanya loh. Dari situ dia memberikan instruksi kepada barisan yang ada di depannya sampai paling ujung. Nah, yang paling asik itu kan yang ujung ya. Ujung itu pasti paling asik. Paling responsif, paling sensitif itu ujung. Jadi ujung paling berperan untuk mengambil sesuatu berdasarkan kesepakatan kelompok. Jadi permainan kemarin di mana seluruh kelompok kita bagi, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan ketua sukunya atau sopirnya, kemudian sopir itu kita kumpulkan untuk diberikan briefing. Setelah briefing terkait dengan metode permainannya, pola bermainnya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh ketua kelompok pada anggotanya, kemudian nanti capaiannya apa, satuan hasilnya apa, dihitung itu berdasarkan apa, dianggap menang dan tidak menangnya itu, kemudian tahapan-tahapan yang harus dilakukan apa. Nah, itu dibahas di briefing tadi. Nah, setelah permainan selesai, baru semuanya pada bilang, oh gitu toh 6 peran bakti IMP itu. Peserta mulai bisa menyebutkan bahwa tadi ketika seluruh ketua kelompok diundang itu, mereka mengatakan itu adalah bagian dari 6 peran bakti yang pertama, yakni apa? Pengorganisasian. Setelah dilakukan pengorganisasian di mana peran, kemudian tugas, wewenangnya apa,
Setelah itu diturunkan. Diturunkan kemana? Pada anggota kelompok melalui fase pertemuan. Itu kan peran bakti kedua, pertemuan. Di pertemuan itulah dibahas. Nanti kalau belok kanan itu saya tepuk pundak kanan misalnya. Kalau harus belok kiri, tepuk pundak ke kiri. Kalau harus jongkok, maka tepuk bahu ke bawah. Kalau maju, maka tepuk pundak bagian belakang atau punggung. Kalau mau ngambil bola yang ada di kiri, maka apa yang ditepuk di sebelah kiri. Maju 2 langkah itu perlu tepukan apa untuk maju 2 langkah. Berdiri itu apa, kodenya disepakati. Kemudian disitulah proses konseling atau penyuluhan. Apa toh yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, kalau perlu bagaimana kalau kita mempraktekkan, kelebihannya apa kalau kita begini, kekurangannya apa kalau kita begini. Itu bagian dari konseling atau biasa disebut dengan KIE. Bahwa KIE atau konseling itu jangan hanya memberikan nilai positifnya, tetapi juga antisipasi atau mitigasi untuk hal-hal yang kurang baiknya dilakukan. Kalau ternyata di sana nanti ada bentrok dengan kelompok lain, apa yang harus dilakukan? Yuk, kemudian disimulasikan. Saat itulah proses pencatatan. Oh, berarti supaya tidak lupa, dicatat nih bahwa tepukan kanan itu berarti belok kanan. Tepuk punggung 2 kali ke depan berarti maju 2 kali ke depan, 2 langkah ke depan. Dicatat. Kemudian didata, anggotanya berapa sih? Berarti butuh berapa menit sih untuk menyampaikan pesan dari ketua kelompok sampai di eksekutor paling depan gitu. Kemudian disepakati nanti yang ngambil bola sebagai ujung tombaknya berarti yang paling depan. Ngambil bola kemudian dialirkan ke belakang. Sambil dicatat kemudian didata minimal karena kita sedang dalam bermain, tidak membawa pulpen, tidak membawa alat apa-apa, disimpan. Tadi saya nerima berapa, saya nerima berapa, didata dalam hati kita masing-masing gitu ya. Nah, setelah pencatatan dan pendataan, pelayanan dulu, pelayanan dari dilayani kalau ada yang bertanya-tanya. Nanti gimana kalau begini, coba dilayani, makanya perlu simulasi. Setelah itu baru pendataan tadi, pencatatan. Setelah pencatatan baru dilakukan yang proses kemandirian. Mandiri di sini artinya bertanggung jawab. Ketika kita diberi bola dari depan, kita bertanggung jawab. Saya tadi megang bola berapa, mengalirkan ke belakang berapa. Itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh tim dan bertanggung jawab atas yang diberikan oleh tim. Jadi tim sudah memberikan bola 5. Kita harus bertanggung jawab 5 itu jangan sampai ngelundung. Kemudian kita ingat betul, oh saya tadi terima 5. Nanti gunanya apa? Ketika kita melakukan proses evaluasi itu ketemu loh, saya tadi 5 kok datanya kok bola yang terkumpul 6. Nah itu ya, jadi ketemu nih mulai dari pengorganisasian, prosesnya bagaimana mengorganisasikan, kemudian kita lanjutkan pengorganisasian dalam sebuah pertemuan. Di pertemuan itu apa yang dibahas, kemudian di pertemuan itu kita melakukan proses identifikasi, menentukan rancangan apa yang harus dilakukan melalui mekanisme penyuluhan atau KIE itu tiganya. Setelah pelayanan atau penyuluhan atau KIE kemudian pelayanan. Kalau ada hal begini apa yang harus dilakukan? Setelah pelayanan kemudian pencatatan dan pendataan. Dicatat, didata. Nah, dalam melakukan proses semua itu butuh yang namanya kemandirian. Jangan bergantung pada satu hal. Jangan bergantung hanya pada satu hal. Oh ya, hal aja, satu ya hal. Kalau banyak berarti hal-hal. Setelah itu, kemandirian bukan berarti kita harus banyak mengeluarkan uang sendiri, bukan, tapi bertanggung jawab. Bagaimana pemenuhan atas bakti kita, atas peran kita, sehingga semuanya bisa bekerja satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah good teamwork. Itu sebenarnya makna permainan dari Kereta Buta Plus Plus. Terima kasih, kita berjumpa di permainan berikutnya yang selalu penuh dengan makna. Terima kasih.